Halo movie lover, jumpa lagi dengan My Movie. Semoga kalian selalu sehat dan semoga yang nonton video ini diberikan banyak rezeki. Bagaimana jadinya kalau pendekar pedang yang kejam mengkhianati kelompoknya sendiri gara-gara seorang bayi? Semua karena satu senyum polos di balik kotak kecil. Jika kalian merasa cerita ini mengguncang hati, menegangkan jiwa dan bikin penasaran, like videonya sekarang, share ke teman-teman kalian biar mereka juga ikut tegang, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah epik lainnya. Tahukah kalian, di dunia yang kelam ini, satu klik kalian bisa jadi cahaya. Terima kasih sudah menonton. Dari balik kabut masa lalu, seorang pria muncul. Bukan sembarang pria, tapi pembawa maut dengan tatapan dingin bak jurang kematian. Namanya Yang. Pedang samurai yang diseretnya menggores tanah, mengiringi langkah penuh murka. Belum jauh melangkah, dari balik riak air, sekelompok pria bertopeng muncul, haus darah siap mencabut nyawa. Tapi apa Yang gentar? Tidak sedikit pun. Matanya tetap setenang langit sebelum badai. Dalam sekejap, tubuh-tubuh lawan tumbang tanpa sempat menghunuskan pedang. Darah membasahi tanah, tapi Yang tetap berdiri, tak tersentuh. Hingga akhirnya, sang Grandmaster muncul, pendekar tertinggi mereka. Tanpa basa-basi, duel mematikan pecah. Tebasan demi tebasan, bagai kilat menyambar. Akhirnya, Grandmaster jatuh, kalah, dan hancur harga dirinya. Saat itu, dunia menyaksikan lahirnya sang pendekar pedang terhebat. Namun, kemenangan itu hanya pembuka babak baru. Dari kotak kecil yang dibukanya, tampak seorang bayi perempuan. Titisan darah klan musuh yang selama 5 abad jadi duri di daging klannya. Misinya jelas, hapus jejak terakhir keturunan musuh, tuntaskan dendam leluhur. Tapi senyum lugu bayi itu menghancurkan baja di hatinya. Alih-alih mengayunkan pedang, Yang memilih menggendong bayi itu. Membawanya pergi, mengkhianati tugas, mengkhianati darahnya sendiri. Dan kini pengejaran dimulai. Dari kegelapan timur, klan seruling sedih, pembunuh paling ditakuti, memburunya bagai bayang-bayang maut. Untuk melindungi sang bayi, Yang bahkan menumpahkan darah klannya sendiri. Dalam pelarian, mereka singgah di warung kumuh. Seorang wanita tua muncul, tampak tak berbahaya. Tapi Yang membaca niatnya. Tanpa ragu, sumpit di tangannya menembus tubuh si nenek, musuh dalam selimut. Toko itu pun dibakar, jadi abu bersama dosa-dosa. Dengan hanya pakaian di badan dan bayi tak bernama dalam gendongan, Yang menumpang kapal menuju teman lama. Sampailah mereka di Loat, kota mati di gurun barat. Di sana, pria bernama Eight Ball membawanya ke rumah bobrok peninggalan Smiley, teman yang telah lama mati. Sementara itu, bekas klannya terus mendekat, bagai neraka yang menolak melepaskan jiwanya. Suatu malam, Yang diserang wanita misterius bersenjata pedang patah. Lin namanya. Gadis keras kepala yang menyangka Yang adalah pewaris ilmu sahabatnya, Smiley. Bayi itu diberi nama April olehnya. Sebagai imbalan atas bantuan di usaha Binatu, Lin ajari Yang merawat sang bayi. Ironis, pembunuh berdarah dingin kini belajar mengganti popok. Hari demi hari, Yang mulai menyatu dengan kehidupan baru. Mencuci baju, menanam bunga, mengurus taman. Perlahan, bayang masa lalu memudar, digantikan rasa damai yang asing baginya. Persahabatan lahir, bahkan hatinya mulai hangat. Tapi rahasia kelam Lin terkuak. Ia saksi hidup keluarganya disembelih para bandit keji. Sejak itu, Lin berlatih tanpa henti, menanti saat membalaskan darah keluarganya. Tersentuh, Yang mengajarinya seni melempar pisau dengan mata tertutup, mengasah insting mematikan. Di balik latihan, hubungan mereka kian dekat. Sampai suatu malam, Lin memberinya kecupan mendadak, membekukan sang pendekar. Bibirnya hangat, dadanya bergejolak, sensasi yang tak pernah ia kenal. Tapi belum sempat rasa itu berkembang, badai baru datang. Para bandit kembali, haus darah, meneror warga, kota bersiap terbakar. Sementara itu, klan seruling sedih kian mendekat, siap menutup babak hidup Yang dengan pedang dan darah. Amarah membakar mata Lin.
liar dan tak terkendali. Ia haus darah, ingin menuntaskan dendamnya dengan cara apapun. Tapi Eibol dan warga lain memaksanya menyerah. Mereka ikat dia ke tiang bukan untuk menghukumnya, tapi demi menyelamatkan nyawanya dari kegilaan diri sendiri. Yang membaca bahaya yang mengintai, menyita pedang yang sebelumnya ia hadiahkan. Tapi Lin bukan gadis polos. Di balik kelembutannya, tersembunyi kelicikan. Pisau kecil terselip rapi di sepatu botnya. Senjata terakhir yang kini jadi kunci kebebasannya. Begitu terlepas, Lin meluncur ke medan bahaya. Sementara itu, pemimpin para penjahat, brutal, bengis, dan anehnya terobsesi pada wanita bergigi putih bersih, memburu korban baru. Begitu ia temukan targetnya, sepasang suami istri malang, tembakan kejam mengakhiri nyawa mereka di hadapan kedua putri mereka. Kedua gadis remaja itu pun jadi incaran berikutnya. Nafsu iblis anak buahnya terpancar jelas. Dan di saat gelap itu, Lin muncul. Gaun merah menyala menempel di tubuhnya, langkahnya menggoda. Ia menawarkan dirinya sebagai umpan. Tapi bukan sekadar menggoda, ini jebakan mematikan. Ia ingin menjerat sang pembunuh, menebasnya dengan amarah bertahun-tahun. Warga kota sadar Lin menghilang, mereka tahu Lin memburu darah. Dengan terpaksa, yang menghunus pedang legendarisnya, jeritan jiwa-jiwa yang pernah ditebasnya menggema di malam sunyi, membelah kesunyian dan membangkitkan perhatian pemimpin klan seruling sedih. Seperti anjing kelaparan, mereka kembali mengejarnya. Lin nyaris berhasil. Tapi pemimpin bandit mencium rencana busuknya. Senjata ditodongkan di pelipisnya. Lalu yang muncul bak badai. Pedangnya menari liar, menebas para penjahat tanpa ampun. Pemimpin bandit coba kabur, tapi Lin melempar pisaunya, melesat bagai petir, menancap ke tubuhnya. Topengnya jatuh, hanya pion. Sang kepala penjahat telah kabur entah kemana. Bahaya kian nyata. Yang bersiap hengkang tapi Eightball dan warga menahan langkahnya. "Cukup, kami tak mau lari lagi," seru mereka. Warga kota yang dulunya pengecut kini siap bertempur. Dan bersama mereka gali makam tua, membangkitkan amunisi dan bom yang terkubur. Ron si pemabuk ternyata mantan penembak jitu yang menyimpan masa lalu kelamnya. Malam itu, Yang dan Ron duduk bersama. Cerita dibagi, luka lama diungkap. Ron pernah hidup sebagai penjahat, hingga cinta menyelamatkannya. Terinspirasi, Yang serahkan kembali pedang pada Lin. Esok hari jadi medan tempur. Fajar menyingsing, lonceng kota mengguncang udara. Musuh datang, warga bersiap. Yang berdiri di garis depan, pedang legendaris terhunus. Ron di atas komedi putar, senapan tersembunyi mengintai. Koboi penjahat menyerbu, tapi Ron menghancurkan komedi putar dan menjadikannya kuburan massal bagi mereka. Sisa musuh menyerang brutal, memaksa warga bertahan di balik puing. Dan tiba-tiba, ninja bertopeng melompat dari atap. Klan seruling sedih telah tiba. Pertempuran jadi lautan darah, yang menebas klannya sendiri, sekali lagi membuktikan mengapa dulu ia dijuluki iblis medan perang. Dalam kekacauan, April diculik, Eightball gugur, tangisan bayi menggema. Yang marah bagai dewa perang, menyerbu markas musuh. Lin menuntaskan dendamnya, menebas pemimpin bandit. Tapi duel sejati baru dimulai, mantan masternya muncul. Sang guru kini jadi algojo, menantangnya. Duel bisu tapi mematikan. Tebasan terakhir yang menutup sejarah. Kepala sang master tertebas, pertarungan berakhir. Namun, pahlawan tak selalu tinggal. Yang menatap Lin dan warga dengan berat hati. Demi April, demi mereka semua, ia harus pergi. Dengan pelukan terakhir, ia serahkan April pada Lin, lalu berbalik, berjalan menjauh dari kota, dari keluarga baru yang ia temukan demi menjaga mereka tetap hidup. Dan itulah kisah kelam sang pendekar, dari pembunuh ke pelindung, dari iblis ke manusia.